bunda semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channelnya Arlin ya bunda, channel seputaran aktivitas harian ibu rumah tangga di rumah dengan pak suami yang sudah tidak bekerja. Jadi ngapain aja aku hari ini, simak videonya sampai selesai ya bunda ya. Oke bun, pagi ini setelah aku kasih sarapan pak suami di rumah, ini tuh aku tuh pengen banget ya pergi makan nasi lemak. Jadi aku pergi sendiri lah ya, karena pak su nggak bakalan mau kalau ikut aku pergi ke namanya Kopitiam ya. Kopitiam itu di pasar ya. Jadi ini aku pergi sendiri aja. Nah ini tadi gerimis ya pagi-pagi. Nah ini aku lagi mau keluar dari perumahan aku. Bisa kalian lihat perumahan aku tuh jalannya lebar-lebar ya dan sepi banget. Nggak ada orang ngumpul di luar bunda untuk menggosip ataupun ngobrol sama tetangga, itu nggak ada ya. Terus nggak ada orang julid di sini karena kita tuh hidup itu nyaman dan tenang tanpa ngurusin hidup orang. Oke bunda, di sini aku sudah sampai di Kopitiam. Aku pilih di ruangan ber-AC ya, di dalam gitu. Nah di sini itu ternyata memang nasi lemaknya itu enak banget ya bunda. Nasinya saja itu sudah gurih dan enak banget. Terus ini aku ambil yang udang ya, sambal udang. Dan udangnya itu juga sangat fresh banget dan enak banget pokoknya. Ya sesuai lah ya dengan harganya. Satu porsi itu nasi lemaknya 40.000, tapi menurut aku worth it ya. Nah ini aku udah pulang. Kemarin tuh ada yang tanya ya, apa nggak takut sama anjing kalau aku jalan-jalan. Kalau anjing di sini kalau dibawa keluar itu harus pakai tali ya bun, nggak boleh dibiarkan berkeliaran. Karena nanti kalau gigit tetangga itu urusannya bisa panjang lebar bunda. Jadi orang yang punya anjing itu pun juga tahu lah ya, kalau anjingnya galak ya harus dicencang gitu ya, kayak kambing gitu. Padahal kambing itu kan juga nggak segala anjing ya sebenarnya ya. Tapi ya kenapa harus dicencang terus ya? Oke lah bunda, di sini aku sudah sarapan. Nah ini aku udah sampai rumah. Nah ini tuh bunga yang aku beli kemarin sore sama Pak Su. Aku tuh mau beli bunga gitu ya. Jadi Pak Su itu nemenin aku pergi dan sekalian ngopi di luar sore hari. Nah aku tuh beli sebenarnya mau kembang kertas saja, tapi aku tertarik sama kembang melati. Dan Pak Su juga tertarik sama bunga kertas yang warna pink tadi ya. Nah ini aku sudah masuk di rumah ya. Di sini aku tuh buka yaitu bungkusan. Nah ini tadi aku tuh pengen juga makan es bubur sumsum. Jadi ini aku tadi bungkus buat makan nantilah ya, ngemil-ngemil sore atau siang hari. Ini tuh dingin ya. Jadi ini tuh aku mau rasa enak apa enggak. Dan ternyata rasanya tuh enak banget ya, creamy. Kayaknya dia pakai susu buat itu loh bun, bukan santan kayaknya, tapi enak banget ya karena aku tuh suka ya, santan pun sekarang mahal ya bun. Dan di sini aku juga beli namanya beancurd, kembang tahu gitu. Aku tuh suka banget ya, ini tuh ya jarang-jarang juga sih bun aku makan karena ini kan agak manis ya. Tapi di sini itu nggak manis sama sekali, pokoknya sesuai dengan di lidah saya karena saya tuh orangnya nggak suka yang terlalu manis gitu, nggak suka ya bunda ya. Lanjut bun, ini aku taruh di dalam kulkas saja ya untuk dessert aku. Dan di sini aku biar dingin gitu loh bun. Jadi nanti kalau siang tuh mau dimakan itu enak seger gitu bunda. Lanjut bun, di sini aku di keluar rumah ya. Di sini aku mau bersih-bersih depan rumah. Nah ini aku mau taruh yaitu bunga kertas aku yang baru yang kemarin aku beli.
Jadi ini tuh bunga kertasnya itu 150, bunga melatinya 150, terus bunga kertas yang pink yang kecil itu 80.000. Terus aku juga beli pupuk yang sudah tanah gitu siap dipakai itu 45.000. Jadi kemarin itu aku habis untuk bunganya itu 420 ya Bunda ya. Ya supaya kalian tahu di sini itu harganya berapa gitu loh ya Bun, bukan mau maksud pamer ataupun apa nanti dijulitin lagi kayak kemarin. Katanya orang kaya sukanya pameran melulu gitu ya. Sebenarnya kalau di ya kayak gini tuh bukan niat pamer sih Bun. Pamer itu sebenarnya tergantung orang yang menilai ya. Kalau hatimu sirik untuk melihat kebahagiaan orang ya itu tadi pikiran kamu itu ke situ aja gitu ya Bun. Ya kalau kita tuh lihat orang bahagia punya apa gitu ya ikut bahagia aja supaya rezeki kita pun juga lancar ya Bunda. Jangan julid, orang julid itu rezekinya itu sulit Bunda, percaya deh. Jadi jangan dikit-dikit bilang katanya pamer lah, orang kayak pamer lah gini-gini ya. Gak ada yang pamer lah kalau di sosmed itu semuanya juga begitu kok. Jangankan orang kaya, orang miskin aja juga kadang juga suka pamer. Ndak usah suka julitin gitu loh Bun. Kita tuh harus memikirkan apa yang kita ucapkan gitu loh Bun. Kalau kita ucapkan itu jelek itu akan kembali ke kita. Bener. Selagi bahagiaku tuh tidak mengurangi isi beras di rumahmu itu saya mah nggak peduli ya lo mau ngomong apa. Aku tuh kadang juga heran aja sih Bun, kok ada ya orang julid gitu. Padahal aku lihat tuh dia tertutup gitu ya. Tapi kok mulutnya digunakan untuk menjuliti hidup orang. Nah itu salah satu ciri orang kalau hidupnya tidak bahagia. Oke lah Bunda, kembali ya dengan video aku. Di sini aku seperti yang tadi aku bilang, aku tuh lagi bersih-bersih depan rumah aku. Dan di sini itu juga karena bekas sepatu tadi ya, jadi kotor. Jadi ini aku sapu simpel aja untuk depan rumah supaya rumah itu bersih gitu ya Bunda ya. Nah ini nanti aku bersih-bersih gini dijulitin katanya sok bersih gitu ya Bun. Padahal mah aku tuh bukannya sok bersih ya Bunda ya, tapi memang kotor banget jadi harus dibersihkan. Kadang aku tuh juga mau kayak share video aku kayak mencuci toilet atau apa, nanti dijulitin katanya sok pembersih toiletnya harus setiap hari dilap. Kalau aku memang toilet itu ya ndak harus sih aku cuci tiap hari, tapi yang aku bersihkan setiap hari itu toilet bowl-nya ya. Dimana kita buang air kecil dan buang air besar itu saya memang wajib untuk membersihkan setiap hari. Karena apa? Di situ tuh banyak sekali kuman gitu ya Bunda ya. Jadi harus dilap dan dibersihkan setiap hari gitu Bun. Kalau lantai itu masa bodoh Bunda. Kalau lantai itu mungkin ya aku nyikatnya sebulan 2 kali ataupun apa gitu ya. Tapi kalau toilet bowl-nya itu ya Bun, aku harus memang setiap kali setiap saat tak bersihin atau tak lap gitu. Karena aku nggak suka toilet itu bau ya. Oke lah Bunda, lanjut. Di sini aku membersihkan, merapikan, nggak membersihkan lah Bun, merapikan samping rumah aku yang super berantakan. Nah kursi-kursi juga berantakan karena kemarin sore itu aku lagi makan nyantai di samping rumah ini, tapi aku tidak balikin kursinya ya. Jadi di sini tuh aku mau merapikan aja, tidak membersihkan ya Bun, sekali lagi. Oh ya Bunda, terima kasih buat kalian semua ya yang sudah mampir menyimak video aku, menyaksikan aktivitas aku di rumah. Yang kerjaannya ya kayak gini ya Bunda ya, di rumah itu kita bikin nyantai aja, ndak yang harus setiap hari bersih-bersih. Pokoknya yang penting rumahnya rapi gitu ya. Ya bersih-bersih itu ya wajib, tapi yang nggak harus setiap hari kita lap, kita bersihin. Nah bisa kalian lihat nih lantai aku karena sering hujan juga, lantai aku udah hitam-hitam, cuma aku masih males mau menyikatnya.
Lanjut bun, di sini aku bawa yaitu tempat sampah aku yang aku cuci kemarin sore. Pas buang sampah itu kalau udah bau itu ya aku cuci ya bun. Jadi biar dapur kita tuh bebas dari bau gitu. Nah ini lanjut, kemarin sore juga aku tuh beli air udah diantar depan rumah. Ini aku masukkan ke dalam tempatnya ya. Nah di sini aku tuh ambil lap karena lantainya agak kotor dikit bun di dalam. Jadi aku bersihin langsung saja kayak gini ya. Ya walaupun ini itu tempatnya tertutup, tapi kalau kotor dikit pun juga harus dibersihin ya bun, supaya nanti itu ya kalau ada orang kesini pas buka kan malu bunda kalau kotor gitu ya. Jadi walaupun ini nggak dilihat tamu atau dibuka sama tamu, ini kan kalau kita tuh sadar untuk membersihkan ya, insya Allah bersih ya bunda ya. Jadi ini aku pakai lap aja, lap basah, dan karena ini tadi juga botolnya di bawahnya itu juga agak kotor, makanya aku bersihin nih lantainya ya bunda. Dan tidak lupa ini aku kucek-kucek untuk lapnya. Oke lah bunda, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah bunda.